Nah, Bu Ella, cerita dong sekarang kegiatannya apa aja sih? Sampai kita Ya berdua yang satu kantor ampun. aja nggak pernah ketemu. Jadi itu kebayang nggak kesibukannya Kegiatan kayak apa? Ngapain aja Bu Ella? kegiatan yang pasti kan masih ngerjain cikal terus bareng Bu Tari, bareng semua teman-teman yang lain. Tapi memang kalau secara peran gitu ya di sekolah cikal, di rumah main cikal, di pendidikan inklusi cikal, juga di Yayasan Guru Belajar Kampus Guru Cikal itu sekarang tuh aku nggak terlalu terlibat di pekerjaan sehari-hari teman-teman. Jadi kami ada rapat rutin, aku sama Bu Tari, sama Bu Mita gitu ya, sama pimpinan-pimpinan Cikal yang lain, tetapi pengelolaan lokasi-lokasi Cikal, kemudian peran akademik, program dan sebagainya itu semuanya tuh dijalankan dan dipimpin oleh Bu Tari sekarang. Nah, ini juga kayaknya informasi yang penting ya yang teman-teman semua yang ada di komunitas pelajar sepanjang hayat di Cikal perlu tahu. Jadi sejak awal tahun ajaran ini teman-teman, nanti akan ada surat resminya juga ya dari Bu Tari ini, tapi aku umumin bocoran duluan itu Ini peran Head langsung of School itu langsung kabar ya, dijalankan langsung kabar besar ya Bu. dijalankan oleh Ibu Lestari Sanjoyo. Nah ini mudah-mudahan jadi awal yang makin baik karena sesungguhnya saya sama Bu Tari emang dari awal udah sama-sama juga dan tadi semua everything she's been saying gitu tentang peranku untuk kehidupannya Tari itu exactly the same way I felt tentang perannya Tari untuk kehidupan aku dan dari awal pendirian awal perjalanan sampai sekarang gitu ya saling ngejagain saling memastikan proses pendidikan berjalan lancar itu peran Tari sama besarnya atau bahkan jauh lebih besar daripada apa yang sudah aku lakukan. Saling ngingetin ya Bu, kita selalu saling jewer, saling ngingetin gitu ya Bu ya untuk berbagai hal. Nah, teman-teman kebayangkan tadi dengan Bu Ella cerita berbagai kesibukannya, nama institusi yang disebutkan, jadi sudah pasti banget Bu Ella sibuk sekali. Nah, untuk yang sore ini ada yang mau bertanya kepada Bu Ella, nanti bisa langsung chat di kolom komen. Dan akan ada 3 penanya yang akan dipilih oleh Bu Ella, yang menurut Bu Ella pertanyaannya Okay. paling bikin Bu Ella mikir, ya Bu ya. Aduh, Kan Bu Ella kayak diwawancara sama semua semua orang. pertanyaan bikin mikir deh, ampun. Oke, ini tadi ada pertanyaan nih, Bu Tari ketemu Bu Ella sejak kapan sih gitu? Sebenarnya kita dari kuliah ya Bu Ella ya, tapi Bu Ella tuh ya, Uh, Bu Ella tuh anak Tari, pinter sekampus, jadi dia belajar terus. Aku nongkrong di kantin, dia belajar melulu sama dosen-dosen. enggak, itu hoax. Tari tuh kakak kelas idola banget, bener-bener. Aku yang kayak pas pertama masuk fakultas psikologi tuh ngelihat Bu Tari dan angkatan-angkatannya dia yang kayak wow gitu. Yang kayak Wah, bener-bener nongkrong kalau melulu sih anak-anak angkatanku ini tuh gitu ya. ini yang kayak waduh luar biasa ini senior psikologi dan sebetulnya kita nggak terlalu banyak interaksi waktu di kampus Kampus ya Bu ya. Tari ya Iya, justru betul, betul. justru sesudah karena awalnya tuh bahkan aku ingat Bu Tari itu banyak banyak mendalami psikologi klinis gitu kan justru aku sempat aktif tuh justru di psikologi eksperimen, metodologi penelitian. Nah, tapi justru bahwa sesudah lulus gitu, itu baru ketemunya di dunia pendidikan gitu kan, Iya, betul. sama-sama dan jadi ngejalanin cikal sama-sama sejak awal karena itu. Aku ingat waktu itu lagi ngajar di suatu sekolah tempat aku magang waktu itu sebelum selesai ambil izin praktek dan anaknya Bu Ella yang juga murid di sekolah Cikal. Pati waktu itu sekolah di situ ya Bu Ella ya. That was the first conversation untuk bicara soal bagaimana mendirikan si sekolah Cikal ini. Nah, ini ada pertanyaan pas nih dari Bu Aku masuk Indira. ke sekolah itu satu-satunya, which is beberapa bulan itu satu-satunya alasan karena tahu ada Tari di situ gurunya. Kayak Oh langsung gitu ya. kayaknya lumayan juga Oke, nih ini gitu lumayan ya nih. kalau Tari di situ nggak ada alasan atau faktor lain dan kemudian ya jadi intens ngobrolin soal sekolah kita sama-sama sejak itu.
Dan waktu itu nih sesuai dengan pertanyaan yang udah muncul juga, Bu. Kok berani sih membangun sekolah di 22 tahun yang lalu tuh di saat justru kita bangsa ini dalam fase krisis ekonomi yang buruk gitu, Bu, gitu ya. Ini ada pertanyaannya, kenapa kok berani banget gitu take the risk untuk membangun sekolah? Silakan Bu Ella. Kalau ditanya kenapa waktu itu ya, justru karena itu munculnya dari keyakinan bahwa reformasi itu tuh jadi kunci untuk banyak banget transformasi yang perlu terjadi gitu ya di negara kita. Jadi aku tuh waktu itu, aku ingat banget dalam salah satu percakapan sama Mbak Deang gitu ya, Mbak Dewi Soeharto, partner di yang mendirikan Cikal juga ya, sama Tari gitu ya. Kita tuh justru berangkatnya dari titik, bayangin nggak reformasi, banyak banget krisis ekonomi, kesenjangan tuh makin banyak gitu ya di masyarakat. Jadi banyak banget isu-isu sosial yang muncul di masa ini, di masa itu gitu ya, di tahun 98. Dan kita yakin banget bahwa perubahannya tuh bukan cuma perubahan yang perlu terjadi ya di sektor politik gitu ya, di sektor yang berkaitan dalam skala makro dan pemerintahan, tetapi justru masa reformasi itu butuh anak-anak yang juga punya kompetensi yang berbeda gitu kan, yang perlu jadi lebih kritis, perlu literasi yang tinggi, yang perlu jauh lebih kreatif, dan betul-betul bisa jadi ya pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang mendorong perubahan terus-menerus gitu. Dan itu kan awal mulanya nggak mendadak tiba-tiba jadi pemimpin-pemimpin yang siap bekerja dan berkontribusi, justru munculnya dari pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang perlu dilalui sama anak-anak kita. Nah, itu yang bikin jadi makin yakin bahwa mungkin kalau dilihat dari sudut momentum, gila lagi heboh-hebohnya gitu ya, perubahan kok malah Cikal berdiri gitu. Kalau dari sudut semata-mata ngelihat bahwa itu sebagai suatu tindakan yang berani, ya mungkin benar berani, tapi kita juga ngelihatnya itu something yang necessary gitu ya. Jadi memang harus dilakukan pada saat itu, dan terbukti gitu sesudah puluhan tahun itu melihat lulusan-lulusan, melihat anak-anak yang bahkan belum dewasa, bahkan masih di masa SD, di masa SMP aja udah bisa jadi warga negara yang berdaya, peduli sama isu-isu yang ada di sekitar. Itu aku makin yakin banget bahwa that was the best moment to actually start a movement gitu ya di education dan proses pendidikan yang berbeda dari yang konvensional selama ini. Justru karena saat itu negara ini sedang terpuruk, Bu Ella sudah berpikir adalah gimana caranya untuk membangun kembali lewat generasi yang jauh lebih siap gitu ya, Bu ya. Dan Betul, Bu Ella betul. tadi menyebut nama Bu Dewi Soeharto. Bu Deang ada di sini. Hai Bu Deang. Udah ada loh Bu Deang. Hai Mbak Deang. Oke. Nah, berarti nih Bu Ella, itu kan visi misi di awal ya, visi misi di awal di 22 tahun yang lalu. Along the way, namanya 22 tahun ya, itu kan pasti kalau untuk anak aja, kita kan udah deal sama a lot of students gitu ya Bu ya. Untuk anak aja tuh kan perubahan-perubahan terjadi ya di setiap tahapan perkembangannya. Apa Bu, perubahan signifikan dalam 22 tahun ini yang, kayak tadi mungkin berat tapi necessary? Semua sih, Tar, bener nggak? Kita tuh kan di Cikal tuh berubah terus ya gitu. Jadi aku tuh bisa bilang kalau sebagai organisasi tuh kita tuh organisasi yang amat sangat membelajar gitu. Dari awal kita tuh ngomong bahwa Merdeka Belajar itu tuh kompetensi yang penting gitu ya. Kita pengen murid-murid kita jadi self-regulated learner. Tapi kita tahu itu dimulainya ya dari kita pendidik-pendidik Cikal yang juga merdeka belajar, dari organisasi yang juga merdeka belajar. Nah, itu tuh jadi kita very mission driven kan. Jadi selalu tuh konsistennya yang nggak pernah berubah tuh misinya. Si Cikal 5 Stars kompetensinya tuh kayaknya udah sampai hafal nih orang tua murid yang ada di sini, murid-murid dari dulu ya itu aja gitu kan. Si Cikal 5 Stars kompetensi sebagai cita-citanya. Cara dan prinsip-prinsipnya juga sama, tapi programnya berbeda. Bahkan mata pelajarannya, revamp kurikulumnya gitu ya, metode-metode yang dipakai itu selalu diadaptasi, selalu diiterasi gitu ya, karena kita yakin bahwa ya
si proses belajar itulah yang justru bikin Cikal jadi makin kuat, jadi selalu muda gitu. Jadi rasanya tuh kalau nginget-nginget Cikal 22 tahun gitu ya Tar, rasanya tuh kayaknya sama excitingnya, sama dinamisnya gitu ya, sama level enthusiasmnya seperti kita waktu masih umur 2 tahun gitu kan. Karena memang selalu ada newness di dalam cara kita belajar, di dalam cara kita bekerja. Aku senang tuh tadi kata-kata. Kita kan, jadi kita selalu muda ya. Cika tuh kayak selalu, membuat sesuatu yang baru, sehingga kayaknya emang 22 tahun, atau nanti misalnya 32 tahun, atau 45 tahun, kita akan selalu ngerasa bahwa this is the new things that we do, yang membuat semangatnya tetap sama ya Bu, walaupun dibandingkan ada yang komentar, ada yang komentar nih Tar, pernah nggak Bu kepikiran Cikal akan bertahan selama ini sampai 22 tahun? Justru udah kebayangnya tuh dari awal sama Tari ini tuh akan bertahan 220 tahun ya Tar. We do this for the legacy, bener-bener dari awal tuh kalau ada satu hal yang kita ulang-ulang terus gitu, ini tuh jangka panjang, ini tuh maraton, ini tuh kita nggak boleh cepet puas, kita terus harus melakukan perbaikan, kita harus mikirin dampak yang lebih luas, kita nggak boleh cuma mikirin murid-murid di satu lokasi aja, tapi berkontribusi buat Indonesia. Itu tuh kayak, aku tahu sih kalau disampaikan sekarang tuh kedengerannya kayak klise atau ngapain sih lo ngomong-ngomong soal mimpi-mimpi yang besar atau jangka panjang, tapi itu tuh kayak in our DNA sih sejak awal gitu. Dan kayaknya tiap hari tuh di tiap rapat gitu ya, di tiap percakapan ya, pendidik-pendidik Cikal selalu ngelihatnya sih misi dan cita-cita jangka panjang itu sih. Jadi emang it's beyond one person atau one lifetime. Oke. Dan jadi jangan khawatir tadi tanya kebayang sampai 22 tahun nggak gitu. Oh, kita sudah punya sampai 220 ya, Bu. Jangan sedih. Amin, kita akan ada amin. terus. Amin ya, Bu ya. Terus ini ada pertanyaan yang menarik menurut saya ya dari Bu Uyung mungkin ya. Sebagai salah satu leading school di Indonesia, sejauh mana kontribusi Cikal untuk pemberdayaan guru-guru di sekolah negeri? Yang notabene lebih memerlukan support untuk upgrade professional development gitu ya. Ini menarik menurut aku Bu Ella, kalau untuk Bu Ella jawab, karena kan sebetulnya juga banyak asumsi terkait sekolah Cikal ini ya, sekolah untuk anak orang kaya, guru-gurunya juga nggak semuanya dalam tanda kutip perlu duit gitu ya. Nah ini nih how the contribution of Cikal. Iya. Kontribusi pertama yang sangat penting gitu ya, dari awal kita tuh niatnya emang bikin sekolah yang inovatif gitu kan, bukan cuma sekedar sekolah yang biasa-biasa aja. Aku sering ngomong sama Tari juga, Tar, ngapain kalau nyari yang gampang gitu ya, misalnya nyari sesuatu yang udah dilakuin sama orang lain. Jadi kontribusi yang paling esensial, dan ini bukan cuma Cikal yang melakukan, banyak banget lembaga-lembaga pendidikan lain juga yang dengan berbagai konteksnya gitu ya, di desanya, di kotanya, sebagai madrasah, pesantren, dan lain-lainnya, itu memang melakukan inovasi terus-menerus. Jadi contoh praktek baik, karena kalau yang sekarang ada di ratusan ribu sekolah dan madrasah yang ada di Indonesia, itu mungkin masih lebih banyak, sayangnya gitu ya, masih lebih banyak contoh praktek yang jadulnya gitu ya, praktek pendidikan yang abad 19-nya dibanding praktek-praktek dan inovasi-inovasi yang baik. Jadi aku yakin just by being a school that tries to do better, kita sama-sama di Cikal itu udah berkontribusi gitu ya, dan menyebarkan ceritanya, menyebarkan caranya gitu ya kepada sebanyak mungkin guru-guru lain dan satuan pendidikan lain. Nah, yang lebih langsung memang upaya Cikal sendiri untuk mempraktekkan 5 stars competencies-nya. Jadi di Cikal 5 stars kompetensi yang kelima tuh jadi warga dunia yang berdaya gitu ya, punya orientasi aksi, terus melakukan inovasi dan peduli. Itu tuh dimensi kompetensi yang pengen kita tumbuhkan ke murid-murid kita. Ada program Cikal Aksi-Aksi gitu yang jadi bagian yang besar sekali dari kurikulumnya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak tuh nggak bisa cuma dikasih project Cikal Aksi-Aksi. Mereka harus lihat pendidik-pendidik Cikal memang ya melaksanakan Cikal Aksi-Aksi, harus melihat tempat sekolahnya sendiri pun itu peduli sama lingkungannya. Jadi dari awal tuh aku ingat, kita kan ada Yayasan Guru Belajar sekarang, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu pun kita ada project namanya Tuturi Handayani Project yang memang udah
melakukan berbagai kegiatan buat ngembangin guru-guru sekolah, dan bukan cuma sekolah negeri sebenarnya, karena sekolah-sekolah swasta pun itu yang kualitasnya sama kayak Cikal, kapasitasnya seperti Cikal, itu sebetulnya jumlahnya sedikit. Jadi banyak banget juga sekolah-sekolah swasta, low cost, private schools gitu ya, yang sangat amat terbatas. Nah, kita bikin program-program pengembangan guru, pendampingan sekolah untuk yang memang rentan dan membutuhkan. Kemudian jadi yayasan guru belajar, kampus guru Cikal, gerakan sekolah Merdeka Belajar, inisiasi komunitas guru belajar, dan kegiatan-kegiatan lain yang kalau teman-teman mau tahu lebih jauh boleh ikut sosial medianya juga gitu ya, dan bisa ambil peran juga, karena memang kita yakin 83 juta anak Indonesia itu kan nggak bisa sekolah di Cikal semua ya Bu Tari, walaupun kita mau juga nggak mungkin gitu ya. Mereka butuh sebanyak mungkin satuan pendidikan lain yang juga punya kualitas yang sama. Guru-guru Cikal juga walaupun kerja sepanjang hari nggak mungkin bisa melayani semua anak Indonesia, dan memang nggak seharusnya gitu ya, tapi harus ikut memberdayakan guru-guru yang memang juga punya kemerdekaan, berbagi supaya guru-guru semua meningkat kompetensinya, berkolaborasi dengan guru-guru dari sekolah lain, dan juga pada akhirnya mengembangkan berbagai karir. Banyak banget guru Cikal yang jadi pelatih guru, yang jadi penulis buku-buku soal pendidikan, yang jadi peneliti kebijakan gitu ya, dari pendidik-pendidik di Cikal, dan pada akhirnya bukan cuma bermanfaat untuk murid yang ada di kelasnya, tetapi ya bikin video belajar dan sebagainya, disebarkan ke seluruh Indonesia. Semua mimpi-mimpi ini Bu yang memang sudah berusaha diwujudkan dalam berbagai praktik baik, itu tuh yang paling menantang buat Bu Ella yang mana Bu? Selama ini menjalankan semuanya ya. Buat aku yang paling menantang mungkin, tapi makin lama makin mudah ya, itu sebetulnya soal paradigma sih, dan terutama paradigma orang tua sih, Bu Tari. Terus terang, pendidikan keluarga itu jadi bagian yang dari awal kita percaya banget penting. Jadi waktu kita mendirikan Cikal, ingat nggak Tar? Kita bilangnya bukan sekolah, kita bilangnya pusat pengembangan keluarga gitu ya. Betul. Diskusi awal refleksi sama cinta keluarga ya. Betul, tagline refleksi cinta keluarga, diskusi awal sama Mbak Deang dan sebagainya, itu kita yakin banget bahwa kita tuh satuan pendidikan yang layanannya itu multi generasi. Jadi benar-benar bukan cuma sekolah buat murid gitu ya. Kita tahu kita harus bikin program pengembangan yang bagus buat guru-guru, karena nggak semuanya siap ngajar gitu kan, walaupun lulusan terbaik dari perguruan tinggi pun itu harus dapat pembekalan lagi tentang pedagogi yang efektif dan sebagainya. Tetapi juga bahwa orang tua itu banyak banget yang ya sama seperti saya gitu ya, saya anak-anak saya sekolah di Cikal, Tari juga anak-anaknya sekolah di Cikal gitu. Itu kita tuh datang dari pengalaman pola belajar masa lalu, sehingga pada saat membandingkan pendidikan anak kita pun itu kita yang seringkali kok gini sih, kenapa berbeda dan sebagainya. Nah, paradigma ini yang mungkin upaya kita untuk menjelaskan, mengkomunikasikannya itu harus terus-menerus kuat gitu ya. Karena apa? Karena nggak pernah ya ada murid di Cikal tuh yang sukses semata-mata karena peran sekolahnya sih. Jadi semua lulusan kita yang terbaik gitu ya, itu adalah murid-murid dari berbagai usia gitu, dari usia dini sampai yang SMA, yang betul-betul pola pengasuhannya itu sejalan dengan pola pendidikan di Cikal. Jadi kita udah belajar banyak banget, sekeren apapun gitu Cikal, which is keren gitu ya, sebagus apapun guru-gurunya, which is bagus-bagus gitu, supaya nggak salah tangkap nih, itu unsur pola pendidikan di rumah, pola pengasuhan orang tua, itu tetap faktor yang amat sangat esensial buat kesuksesan anak. Nah, ini yang seringkali menantang semata-mata karena kesempatan kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua kan juga terbatas ya. Kalau anaknya kan kayak datang tiap hari di sekolah, jadi kalau kita mau menumbuhkan potensinya itu waktunya lebih panjang. Nah, karena itu juga kayak memanfaatkan parent mandatory workshop, forum-forum seperti ini di mana kita bisa tanya jawab sama orang tua. Belajar ya. Betul, belajar sama-sama, berbagi, itu selalu jadi yang sesuatu yang kita sangat nanti-nanti dan pengen frekuensinya lebih sering lagi sih. Oke. Kalau bicara soal keluarga, Bu, gimana caranya Bu Ella mengatur waktu? Yang waktunya sama dengan saya 24 jam, tapi kita tuh suka bingung gitu ya sama lihat Bu Ella.
kok sempet sih ini Bu Ella mengerjakan semuanya, how do you manage it gitu Bu, dan anaknya lebih banyak loh daripada saya, jadi itu kok bisa ya gitu, gimana Bu? Yang pertama saya punya suami yang luar biasa, boleh ya? Oke. Walaupun Pak Fikri nggak ada dengerin nggak? nggak apa-apa, mungkin aku perlu panggil, ayo Pak Fikri coba dengarkan. nggak mungkin lah, yang namanya perempuan tuh multi peran kan, dan nggak mungkin kita bisa punya peran apapun gitu ya di luar rumah tanpa dukungan pasangan, tanpa dukungan anak-anak. Kalau aku juga beruntung banget gitu tinggal di dekat keluarga besar, ada sistem support yang pekerja-pekerja di rumah yang juga luar biasa, itu amat sangat membantu sih untuk melaksanakan semua kewajiban. Dan kayaknya kalau ngeklaim ya berhasil memanage waktu gitu ya, misalnya berhasil mengasuh anak dan menganggap itu sebagai keberhasilan sendiri, itu keterlaluan sih, Tari. Terlalu GR ya kalau gitu. Memang ya Bu, nggak mungkin. It really takes a village gitu, dan termasuk juga kalau aku melihatnya peran orang tua di Cikal sih, ya anak-anakku kan sekolah di Cikal semua, aku melihatnya komunitas kita itu komunitas yang amat saling mendukung gitu, bahkan buat aku pun pendiri sekolahnya gitu ya, Class Moms di Cikal gitu ya, yang saling ngingetin soal tugas-tugas anak-anak, ngebantu penyelenggaraan kegiatan bareng-bareng, parents volunteers, yang saling ngejaga gitu ya, mastiin anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang menguatkan, yang aman gitu kan. Itu tuh luar biasa. I won't be successful bukan cuma sebagai head of school, sebagai parents gitu ya, sebagai bagian dari Cikal team members kalau nggak kerja bersama-sama dengan tim members lain yang luar biasa, dan nggak ada di komunitas yang sama dengan orang tua murid yang juga luar biasa. Ya, betul Bu Ella. Dan tadi ini ada Bu Dina bilang susah sih kalau misalnya ngasih pertanyaan ke Bu Ella yang Bu Ella harus mikir. Kayaknya Bu Ella pasti akan selalu punya jawabannya, katanya gitu. Mungkin kuncinya ibu-ibu sekalian adalah jangan nanya yang susah-susah, karena yang susah Bu Ella pasti tahu. Mungkin nanya yang nggak susah gitu ya. Coba misalnya ya, pertanyaan yang nggak susah nih. Misalnya, kenapa Bu warnanya Cikal oranye? Kenapa pilih warna oranye? Mungkin Bu Ella mikir. Nah, aku udah pernah ditanya ini, jadi udah tahu jawabannya. Itu sebenarnya Bu Tari yang milih warnanya loh, oranye, jangan salah. Sebelumnya ya ada pilihan warna-warna lain ya kan, ada yang kombinasi pink sama biru, aku ingat ada yang agak lebih biru tua, ada kuning, bukannya lu ya Tari yang milih oranye. Kadang-kadang ya kita terlalu sering berdiskusi sampai lupa nih sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas keputusan ini. Kayaknya semuanya udah baik Bu Ella. Banyak banget iya, makanya karena itu ya. Benar. Dan di usia 22 tahun ini nih kita mau sekalian menginfokan nih kepada komunitas Cikal bahwa Cikal akan meluncurkan buku cerita Cikal. Bu Ella kasih teaser dong, buku cerita Cikal ini tentang apa sih kira-kira, dan kenapa penting sekali buku ini buat komunitas Cikal yang semakin lama semakin besar ini Bu Ella? Ya, niat buat mendokumentasikan gitu ya cerita Cikal itu sebetulnya udah sejak bertahun-tahun yang lalu sih. Sempat kepikir waktu kita ulang tahun ke-10 gitu ya, bikin buku, karena rasanya tuh waktu itu ada milestone gitu ya dari satu sekolah gitu di satu lokasi, kemudian dari yang mungkin fokus awalnya hanya prasekolah, terus kemudian kita mulai mengerjakan sekolah menengah gitu ya, udah ada kampus guru Cikal juga. Itu kayaknya waktu yang tepat gitu untuk mendokumentasikannya dalam bentuk buku. Tapi nggak kejadian gitu kan, kita ngelihatnya kita butuh lebih banyak pengalaman, dan waktu itu kemudian Yayasan Guru Belajar itu mulai rutin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Temu Pendidik Nusantara, sehingga kemudian yang rutin menerbitkan buku itu adalah Yayasan Guru Belajar, dan buku-bukunya tuh buku-buku tentang pendidikan, tentang diferensiasi, tentang memanusiakan hubungan gitu ya, tentang teknologi, yang sebetulnya penulis-penulisnya itu juga sebagian besar adalah guru-guru, pendidik-pendidik, dan pemimpin-pemimpin di Cikal. Jadi buku cerita Cikal ini bukan buku terbitan Cikal yang pertama gitu ya, itu yang juga penting. Nah, terus kemudian waktu di ulang tahun ke-20 kita udah niat gitu ya juga untuk
menyelenggarakan ini waktu itu dalam kaitan kita bikin Playground of Nusantara. Aku sama Mbak Deang udah ngomongin kerangka bukunya dan sebagainya, betul. Tapi terus kemudian pandemi gitu kan, pandemi tiba-tiba jalan, jadi ada beberapa rencana yang memang tertunda. Nah ini yang mungkin justru di tahun ke-22 ini ya all at the right time gitu ya. Kayaknya kalau dari sudut angka juga angkanya bagus kan 22 gitu, tapi dari sudut momentum juga ternyata jadi pas gitu, karena kita baru melewati pandemi, Cikal juga banyak transformasi yang sudah dilakukan dalam konteks pembelajaran yang kemudian juga ya mau nggak mau jadi berubah gitu ya. Nah ini jadi kayaknya kesempatan yang sangat tepat untuk refleksi. Nah jadi isi bukunya itu sebenarnya refleksi, ada tulisannya Bu Tari, ada tulisan aku tentunya, orang tua murid yang mewakili murid-murid, Cikal team member tentang cita-citanya Cikal 5 Stars Competencies itu kira-kira udah sejauh mana kita capai, tantangannya apa, ada juga refleksi tentang cara kita, Cikal 5Cs, 5M, ada juga harapan-harapan tentang Cikal ke depannya seperti apa, yang mudah-mudahan juga jadi doa gitu ya buat semuanya, dan tentu mendokumentasikan ini mudah-mudahan bisa jadi sumber pelajaran juga untuk banyak orang lain yang mungkin terpikir untuk mendirikan satuan pendidikan atau udah punya lembaga pendidikan tapi ingin berkembang lebih baik dan ingin dapat inspirasi dari apa yang Cikal lakukan, atau apa yang Cikal lakukan dan seharusnya tidak diulangi lagi gitu ya, kesalahan ataupun proses-proses kita yang juga terus diperbaiki.